Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 27 November 2021, terambil dari kitab Wahyu, pasal 21 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi hapusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dan adong behamatean nang arsak ni roha, nang anggu-hangguk, nang nahacit, dang disibe, ainunga salpu nabarjului." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik duka cita diganti dengan sukacita. Jemaat Kristus yang saya kasihi, dalam ayat ini menuturkan bahwa Allah telah meniadakan penderitaan manusia karena segala sesuatu yang membuat manusia menderita akan dihilangkan. Ayat ini semacam nyanyian sukacita yang merupakan kebalikan dari ratapan Babel yang akan dimusnahkan. Bandingkan Wahyu 18 ayat 22-24. Ini adalah potret tentang cinta kasih Tuhan bagi umatnya yang menderita. Tuhan Yesus sudah menjanjikan pahala yang indah dan hebat kepada yang setia, kepada barang siapa yang menang, kepada yang menuruti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dalam bagian ini dibuktikan bahwa janji-janji itu bukan omong kosong, tetapi dia mampu menggenapi janjinya karena dia akan mengalahkan musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Juga mereka yang menganiaya anggota jemaat Kristus akan dikalahkan oleh raja atas segala raja. Sehingga mereka yang dianiaya akan dihibur dan didorong untuk setia di dalam penganiayaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia datang ke dunia ini. Dan ketika orang meninggalkan dunia ini, kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman, dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tetapi pada saatnya, air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tidak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Segala kesusahan tidak akan kita alami lagi. Bagi umat Tuhan yang setia, sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan.
Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita masih bisa mengalami sakit penyakit, kesulitan hidup, dan kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan mau tidak mau, atau suka atau tidak suka, kematian pun akan menghampiri hidup kita pada suatu saat. Namun, di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semua itu, tetapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus, dalam suatu penginapan bagi pemburu-pemburu di wilayah paling utara Skotlandia, bertahun-tahun yang lalu, seorang tamu membuka sebotol air soda yang memencar keluar dan membasahi dinding penginapan yang baru dicat. Noda jelek bekas air soda itu tak hilang-hilang meskipun sudah kering. Salah seorang tamu berangkat belakangan. Dengan kuas ia melukis suatu pemandangan yang indah. Noda coklat bekas air soda itu dibuatnya menjadi gambaran batu karang yang di atasnya mengalir air terjun yang berbuih-buih. Noda yang paling tua warna coklatnya diubahnya menjadi berbentuk seekor rusa yang melompat ke air, dikejar pemburu-pemburu dari belakang. Pelukis itu adalah Sir Edwin Lance, yang termasyhur karena lukisan-lukisan binatangnya yang mempesona. Noda jelek di dinding penginapan itu dimanfaatkannya untuk membuat suatu lukisan yang karena keindahannya menarik turis-turis hingga sekarang datang ke tempat itu untuk menikmatinya. Tuhan kita adalah seperti itu. Ia mampu memanfaatkan kesengsaraan dan bahkan kehidupan kita yang penuh noda-noda dosa untuk tujuannya yang luhur, dan mengajar kita juga seni mengubah keburukan menjadi kebaikan dan penderitaan menjadi lagu puji-pujian. Serahkanlah hidupmu kepadanya, bergantunglah sepenuhnya kepadanya, berikan hidupmu dituntun oleh firman-Nya, setia dan taatlah kepadanya, maka Dia sanggup mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, mengubah hidupmu yang penuh goresan menjadi ukiran dan gambaran yang indah di dalam tangan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk memanfaatkan kesengsaraan, penderitaan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi sesama kami. Melalui sikap hidup yang percaya atau bergantung sepenuhnya kepadamu, mengasihimu dan setia menuruti firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.